Madrasah Raudah Al-Fatih, khusus yang mulia guru kita Ayahanda Kiai Haji Yusuf Faziri, kemudian Syekh Baik, pemangku manakib pada malam hari ini, keluarga besar Ustaz Abdul Khalik. Beliau menitipkan pesan kepada kita untuk mengirimkan ziyadah Fatihah untuk ibunda beliau yang sedang sakit, yaitu Hajah Endah binti Haji Tajuddin. Semoga diberikan kesehatan yang sempurna dengan berkah karamah Syekh Mursyid. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah as-sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghani Saifullah Masrur qaddasallahu sirrah. Fa'amma shadu, adapun makna huruf shad di bulan ini, malam ini adalah malam pertama daripada bulan Shofar. Hurufnya ada 3, 1 shad, 2 fa, 3 ro. Shad artinya sofaul qalbi, fa-nya artinya fana'un nafsi, ro-nya maknanya riyadhatun nafsi. Ini ada munasabah, ada hubungan, keterkaitan, korelasi antara bulan sekarang dengan bulan sebelumnya, bulan Muharram. Di mana hubungannya? Hubungannya yaitu dengan huruf pertama di bulan Muharram. Apa huruf pertama bulan Muharram? Mim, artinya mujahadatun nafsi, mujahadah, melawan nafsu. Di sini kaitannya, mujahadah itu nanti akan berbuah, buah dari mujahadah sofaul qalbi. Dan yang berkaitan dengan nafsu itu sendiri adalah fana'un nafsi dan riyadhatun nafsi. Kita bahas yang huruf shad saja. Tadi oleh Qori, oleh Ustaz Abdul Khalik dibacakan surah Al-Baqarah, ayat cerita tentang orang munafik. Di antaranya yang tadi dibaca, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada, kata Allah itu ada. Kalau Allah yang bilang ada, pasti ada. Kalau kita bilang ada, kalau kita yang bilang belum tentu ada, belum tentu ada. Ada. Kalau kita bilang nggak ada, belum tentu ada. Nggak ada. Tapi kalau Allah bilang ada, pasti ada. Apa? Di antara manusia itu ada yang di lisannya dia berkata aman nabillah, aku beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Apanya? Apa yang tidak beriman? Hatinya. Jadi sini ada 2 amal. Ada amal lahir, itulah di lisannya dia berkata aku iman. Tetapi Allah tidak melihat amal lahir. Yang Allah lihat bukan hanya amal lahir. Kalau kita kan manusia, yang kelihatan hanya amal lahir. Maka kalau kita kaidahnya menghukumi manusia, nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi apa yang kelihatan. Kalau orang itu kelihatan sholat, kelihatan puasa, kelihatan haji, kelihatan zakat, kita bilang dia orang Islam. Karena menghukumi sebatas yang terlihat. Tapi Allah menilai, menghukumi bukan hanya yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat. Apa itu? Amal hati. Kalau di lisannya bilang iman, badannya ibadah, tetapi hatinya tidak beriman kepada Allah, menurut kita, dalam pandangan kita, orang itu orang Islam, orang
mukmin. Tapi kalau di dalam hatinya tidak ada iman, ragu kepada Allah, di hadapan Allah, dia bukan orang mukmin, bukan orang Islam. Maka guru mursyid mengajarkan Islam kita bukan sekedar di lisan, bukan sekedar lahiriah, tetapi Islam yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Lahir dan batin. Di lisan kita mengucap iman, la ilaha illallah, kalimat iman. Di dalam hati badannya sholat, hatinya ini. Badannya puasa, ibadah raga, tidak makan, tidak minum, menahan diri dari yang membatalkan puasa, hatinya menahan hati dari segala sesuatu selain Allah. Yang diingat Allah saja. Ini kafah. Zakat membersihkan hartanya dari kotoran. Membersihkan, zakat itu membersihkan harta dari kotoran. Bukan hanya hartanya yang dibersihkan, tetapi tazkiyah, membersihkan hatinya dari kotoran penyakit hati segala sesuatu selain Allah. Tadi ini shafa'ul qalb. Haji bukan hanya kepada ke Baitullah, tetapi haji kepada Rabbul Bait, pemilik Baitul. Yang dicari bukan Ka'bahnya, tetapi yang punya Ka'bah. Kalau nyari Ka'bah, yang bisa sampai ke sana cuma orang yang punya duit. Tapi sampai kepada Allah bukan dengan kaki, tapi dengan hati. Ini juga, ini namanya Islam kafah, lahir dan batin. Coba kalau kita tidak ketemu guru mursyid tadi, bisa jadi masuk ke ayat ini. Di lisan kita beriman, tetapi hatinya, badannya ibadah, hatinya. Sedangkan hakikat Allah memerintahkan manusia, diperintahkan ibadah, yang diperintah bukan hanya badannya. Kan manusia itu terdiri dari dua dimensi, dimensi jismani dan dimensi rohani. Yang diperintah sholat oleh Allah bukan badannya, tetapi ruh yang sedang tinggal di badan. Buktinya apa? Orang udah meninggal nggak ada ruhnya, masih wajib sholat atau tidak? Nggak wajib. Jadi yang wajib ibadah bukan badan, tetapi ruh yang lagi ngontrak di badan. Berkaitan dengan shafa'ul qalbi, Ibnu Zubadi itu Ibnu Ruslan, berfikih matan Zubad, dia mengatakan berkaitan dengan shafa'ul qalbi, fakun minal imani fi mazidi wa fi shafa'il qalbi tajdidi. Kita fikih, tapi di awalnya membahas soal iman dan ada pembahasan soal tasawufnya. Fakun minal imani fi mazidi, kata Ibnu Ruslan, hendaklah kamu senantiasa menjadi orang manusia yang imannya senantiasa bertambah. Karena kalau manusia imannya itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Kalau malaikat la yazid wala yanqus, tidak naik, tidak turun. Begitu aja malaikat mah, disuruh sujud, dia sujud aja, gak akan berdiri kecuali disuruh berdiri. Disuruh ruku, dia ruku saja, tidak akan pindah ibadah yang lain kecuali diperintah oleh Allah. Kalau para nabi yazidu wala yanqus, naik terus, tidak pernah turun. Kita manusia naik dan turun. Tapi kata ulama yang dimaksud naik dan turun bukan imannya, bukan aslul iman, bukan pokok dari imannya, tetapi samratul iman, buah dari
Sebab kalau iman percaya kepada Allahnya naik dan turun, berarti nanti kafir, nanti iman, nanti kafir. Bukan. Yang dimaksud imannya kepada Allah tetap, tetapi buah dari imannya kadang naik, kadang begini dah bahasanya. Hari ini semangat zikirnya 165, 561, besok 3 boleh 2 3 kelewatan benar. turun, nanti lagi semangat naik lagi. Begitu. Jadi iman kita itu begitu, naik dan turun. Nah, kata Nabi, jadidu imanakum, senantiasa perbaharui iman. Dengan apa memperbaharui iman? Bikasroti qauli la ilaha illallah wa fi safa'il qalbi za tajdidi. Kata Ibnu Ruslan, dan hendaklah kamu menjadi orang yang senantiasa memperbarui atau senantiasa membersihkan hatimu, membersihkan dari penyakit kotoran hati atau membersihkan dari segala sesuatu selain Allah. Maksudnya apa? Hatinya ingat Allah saja, gak ribet lah. Ini aja maksudnya 3 kopi terus. Maksudnya senantiasa zikir, karena hati itu ibarat wajah, hanya menghadap ke satu arah. Kalau kita kan bisa nengok kanan, kiri, depan, belakang. Kalau hati itu hanya menghadap ke satu arah. Kalau dia menghadap kepada Allah, berarti sedang membelakangi yang lain. Kalau menghadap kepada selain Allah, berarti sedang membelakangi Allah. Kira-kira kita kebanyakan menghadap Allah atau membelakangin Allah? Kita kalau ngomong sama orang dibelakangin, apa namanya itu? Songong. Kita kira-kira kebanyakan songongnya atau ini kepada Allah? Nah ini kalau kita sedang zikir, kita sedang menghadap kepada Allah. Itulah kita ikrar di dalam sholat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan wajahku, bukan wajah ini, tetapi hatiku menghadap kepada Allah. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Di mana saja kamu berada, kamu senantiasa menghadap kepada Allah kalau hatimu ingat kepada wa fi safa'il qalbi tajdidi, senantiasa membersihkan hati. Sama alatnya juga, la ilaha illallah. Tapi di sini keterangannya bikasratis sholati wa ta'ati, untuk tadi supaya iman naik terus, supaya hati senantiasa bersih. Di antara wasilahnya bikasratis sholati wa ta'ati, dengan memperbanyak sholat dan taat. Perhatikan baik-baik bahasanya. Sholat itu taat, tapi disebut bikasratis sholat wa ta'at. Padahal cukup disebut bikasrati taat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan derajat sholat dibandingkan ibadah yang lain. Gitu. Maka di bimbingan guru mursyid, yang paling banyak selain zikir adalah sholat. Maksudnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib semua sama, hanya 5. Itu sholat sunnah. Bikasratis sholati wa ta'ati, dengan banyak sholat. Maka dibimbingkan kita sholat sunnah. Kenapa? Sholat itu derajatnya berbeda. Karena sholat itu ibadah badan yang paling afdol. Ketika kita sholat, dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut terbawa sholat. Apalagi sholatnya bukan hanya sholat raga, bukan hanya jismat, bukan hanya raganya, tapi ruhnya, hatinya berzikir kepada Allah. Komplit namanya ini, sholat raga dan sholatnya nyawa. Ini akan mempertebal iman, akan senantiasa meningkatkan keimanan, akan senantiasa membersihkan hati. Mathalus shalawatil khamsi, kata Nabi, perumpamaan salat 5 waktu, kata Nabi kepada para sahabat, kamathali nahrin, seperti sungai, yajri bibabi ahadikum, yang mengalir di belakang rumah kalian atau di depan rumah kalian. Jadi ibarat kita punya rumah di depan sungai, tapi bukan kali di Jabodetabek, bukan ya, hitam soalnya. Bukan BKT. Nah, bukan.
Jadi kali yang bersih, sungai yang bersih. Ya tasilu fihi khamsa marotin. Di mana setiap hari orang itu mandi di kali itu 5 kali. Ayu beki min daronihi syai'an. Apakah kalau orang mandinya benar 5 hari sekali itu badannya kotor apa bersih? Itulah perumpamaan tapi sholat yang benar, sholat raga dan sholatnya tadi untuk membersihkan hati diantaranya sholat. Gitu. Karena tadi sholat itu perumpamaannya seperti kita lagi mandi, yang membersihkannya tetap ini. Bikasratis sholati wa ta'ati, dan banyak taat. Taat itu bisa pakai lisan, taat lisan, zikir, membicarakan kebaikan orang, berterima kasih kepada orang, taat lisan. Bisa taat badan, kita khidmat seperti ini. Bisa taat berupa maliyah, berupa harta, khidmat maliyah. Maksudnya apa? Jadilah manusia yang pandai, ibarat orang usaha. Jadi ibarat pengusaha itu peluang sekecil apapun jadi untung. Peluang sekecil apapun jadi untung. Kalau dagang nggak pernah rugi itu. Pinter dagangnya dia. Peluang sekecil apapun dia bisa lihat untung. Itu orang pinter dagang urusan dunia. Itu mah kagak wajib. Tidak wajib. Misalkan kita dagang rugi. Walaupun kata Bang Sabah bid'ah gitu. Tapi yang wajib itu kita pandai melihat peluang ibadah kepada, maksudnya apa? Semua pekerjaan setiap detik waktu dalam hidup kita dijadikan taat kepada Allah. Sampai pulang juga masih ada. Dengan apa? Lagi-lagi zikir. Makan kalau hatinya ingat kepada Allah jadi taat. Tidur, sebelum tidur hatinya ingat kepada Allah jadi taat. Walaupun dikata pengarsa jangan banyak tidur. Tidur itu saudaranya Mati. Ngopi kalau ada ininya jadi taat. Udut makanya udut. Haji udut taat. Segar. Itu mah yang lain aja. Nyamber aja udut. Aduh. Ada. Bikasratis sholati wa ta'ati, dengan banyak Bisa. salat dan taat. Inilah kita untuk supaya senantiasa iman bertambah dan hati menjadi bersih. Kalau hati bersih itu seperti pengasar, seperti guru mursyid kita sedang belajar menyontoh seperti beliau. Apapun yang terjadi dalam hidup ibarat lautan, walaupun dituangkan segala macam najis tidak jadi najis. Seperti tanah itu walaupun diinjak orang soleh, orang ahli maksiat, tanah itu tetap menumbuhkan pohon-pohon buah-buahan. Atau seperti pohon yang berbuah, walaupun ditimpuk justru memberikan buah. Itulah gambaran manusia guru mursyid yang sudah sofa ulul. Kenapa? Kalau bersih hati itu, jernih hati itu, kita jadi bisa melihat bahwa hidup kita sesungguhnya kita muamalah interaksi kita itu, setiap manusia itu muamalah sebetulnya bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi sebetulnya di dalam setiap detik hidup kita muamalah bersama Allah. Lagi belum lama itu kan viral yang ada guru nempeleng muridnya, viral itu, tapi belum tentu semua orang bisa mengambil pelajaran dari yang viral itu. Nempeleng muridnya, si Ruben denda berapa?
25 juta, tapi kadang nggak punya duit, bayarnya separuh, 12 juta. Terus gimana? Karena viral, banyak orang yang simpan. Akhirnya, wah, dapat lebih banyak. Kayak tukang teh, ya, kayak tukang teh yang lama. Ya. Ya, jadi sebetulnya Allah itu masih pelajaran berulang-ulang bahwa Allah ingin menunjukkan kita hidup itu sama manusia, tapi yang ngurus kehidupan kita bukan manusia. Yang ngurus hidup kita adalah Allah. Kemarin dia baru terpuruk katakan mengeluarkan sekian sampai jual motor kan. Besoknya justru rezeki datang berlimpah. Itu maksudnya apa? Kita hidup itu muamalah sama Allah. Hati-hati. Maka kita diperintahkan cuma dua. Diperintahkan menghadapi hidup itu cuma dua. Kalau kita sedang dapat kenikmatan, kita bersyukur. Kenapa? Karena yang ngasih nikmat itu Allah. Kalau kita dikasih sulit, kita sabar. Prakteknya dikir, prakteknya dikir itu mah teori saja. Prakteknya syukur itu dikir, sabar itu dikir. Kalau kita tidak bersyukur, kita bukan sedang tidak berterima kasih kepada manusia, tapi kita sedang tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau kita tidak sabar, kita bukan tidak bersabar kepada manusia, tapi kita sedang tidak bersabar kepada Allah. Kalau kita mengeluh, kita bukan mengeluh kepada manusia, tapi sebetulnya sedang mengeluhkan Allah. Makanya ada bahasa dari bangsa apa luar biasa. Bukti buruknya akhlak kita adalah apa? Mengeluhkan kekurangan orang lain. Mengeluhkan akhlak buruk orang lain. Karena sebetulnya kita itu manusia, hidup sama manusia, tetapi sebetulnya yang mengurus kita hidup bukan manusia tetapi Allah. Maka itulah pentingnya zikir. Zikir itulah yang akan menghadirkan kebeningan hati bahwa kita hidup di dalam dunia ini, segala cobaan, ujian, apa yang kita terima semuanya dari Allah. Ada orang baik kepada kita, itu namanya taskhir. Allah tundukkan manusia kepada kita. Jadi bukan karena kita, bukan karena dia, tetapi karena Allah. Tapi kalau hatinya kotor, nggak kelihatan itu Allah. Yang kelihatan orang jadi dipuja-puja. Ada nggak yang begitu? Ada. Wow. Kayaknya ada peribahasa, jangan memuji supaya diberi, jangan memberi supaya diberi. Kalau hatinya kotor, tidak kelihatan Allah, yang kelihatan hanya manusia. Padahal semua nikmat dari Allah. Begitu juga sedang ada musibah. Allah Ta'ala sudah katakan apa? Makhluk itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Tapi karena hatinya kotor, gara-gara dia hidup gua jadi atau menyalahkan dirinya sendiri, terpuruk, menyalahkan diri sendiri. Padahal semua itu dari Allah. Allah memberikan kita nikmat bukan supaya kita lupa diri menjadi sombong, tetapi semakin dekat karena bersyukur kepada Allah. Begitu pula Allah memberikan ujian bukan supaya kita menyalahkan orang ataupun menyalahkan diri sendiri, tetapi supaya bersabar semakin dekat kepada Allah. Itu teorinya, prakteknya mah dikit. Lagi di kondisi apa saja, di mana saja, sedang apa saja, hatinya ingat kepada Allah. Itulah ciri bersih dan keruhnya hati. Kalau hatinya banyak lupanya, berarti lagi kotor. Kalau banyak ingatnya atau sedang ingat, berarti sedang bersih. Tinggal dihitung aja, banyakkan bersihnya atau banyakkan kotornya. Walaupun begitu sudah dikasih alat pembersihnya. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi.
minal aidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.